Menikah menjadi salah satu penyempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan akan memberikan kebahagiaan bagi setiap pasangan yang semata-mata mengharapkan ridhonya. Di Indonesia, pernikahan beda agama menjadi salah satu fenomena yang kerap ditemui. Agama Islam secara terang-terangan melarang adanya menikah beda agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik." Menikah akan menjadi indah dan diliputi keberkahan jika sama-sama dalam satu keyakinan. Agama menjadi kunci kebahagiaan manusia. Tidak perlu mencari pembenaran hanya semata-mata karena cinta. Lalu bagaimanakah Islam menyikapi pernikahan beda agama yang kerap terjadi? Simak kupasannya bersama Guru Mulia di Damai Indonesiaku sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema seperti yang telah kita saksikan sebagai pembuka acara tadi, yaitu berkaitan dengan hukum pernikahan di dalam Islam, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Abah Raud Bahar, kemudian Habib Nabil Al-Musawa. Dan seperti biasa, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala ma ba'du. Sahabat saya Habib Nabil Al-Musawwah yang insya Allah akan kita sama-sama juga dengarkan tausiahnya. Bapak Dr. Rektor Universitas Pamulang dengan para pembantu rektornya, para dosennya, dan teristimewa para mahasiswa, para mahasiswi Universitas Pamulang, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Tema kajian kita pada saat ini adalah pernikahan secara Islam. Ada 4 pernikahan secara Islam di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis yang perlu kita simak bersama sehubungan dengan berkembangnya isu di dalam media ada pernikahan dengan lain agama. Pernikahan yang pertama adalah pernikahan yang dimana suaminya dibahagiakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Sedangkan istrinya dibinasakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pernikahan yang kedua, dibinasakan suaminya dan dihinakan suaminya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan istrinya dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Perkawinan yang ketiga, perkawinan yang suami istri dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibinasakan di dunia dan dihinakan di dunia dan di akhirat. Dan pernikahan yang keempat, pernikahan suami istri yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibahagiakan di dunia, dibahagiakan di akhirat. Pernikahan yang pertama, pernikahan siapakah itu? Pernikahan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan, dibahagiakan, dimuliakan di dunia dan di akhirat. Sedangkan istrinya Walihah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia dalam banjir yang sangat besar. Besok di akhirat oleh Allah ditenggelamkan di dalam azab api nerakanya karena ia tidak beriman dengan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Pernikahan yang kedua adalah keluarga Fir'aun laknatullah alaih. Suaminya dihinakan, dibinasakan di dunia, dihinakan, dibinasakan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan istrinya Siti Asiyah karena dapat mempertahankan keimanan, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tergoda dengan kehebatan suaminya yang punya harta, di mana-mana punya pangkat kedudukan yang sangat tinggi. Maka Siti Asiyah diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan suaminya dibinasakan, dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Orang bodoh pun hari ini tidak akan ada bercita-cita kalau saya punya anak, kalau saya punya cucu, cicit, nanti namanya Fir'aun. Padahal kurang apa Fir'aun? Hartanya banyak, pangkat kedudukannya tinggi, tapi dihinakan, dibinasakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Keluarga yang ketiga, suami istri dibinasakan, dihinakan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga siapakah itu? Keluarga Abu Lahab. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat surat Al-Lahab agar umat manusia tahu seperti inilah pernikahan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran,
tabbat yada abi lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Suami istri ditenggelamkan dalam api yang menjilat-jilat nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keluarga yang keempat, keluarga yang oleh Allah dibahagiakan, dimuliakan di dunia, dibahagiakan, dimuliakan di akhirat. Keluarga siapakah itu? Keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal rumahnya hanya 4x6 saja. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tentu kita bertanya-tanya, dengan apa modal yang dipakai memutarkan roda kehidupan rumah tangga oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya dengan modal yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa titah Allah di dalam Al-Qur'an? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbekal suami dan istri iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bahagiakan ia di surga dan Allah akan bahagiakan ia di akhirat. Orang yang tidak memiliki bekal suami istri dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan binasakan seperti binasanya pernikahan Nabi Nuh alaihissalam, binasanya seperti pernikahan Fir'aun laknatullah alaih, binasanya seperti binasanya Abu Lahab. Maka hari ini sudah menjadi jelas di hadapan kita bahwa pernikahan yang akan dapat membawa kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat manakala pernikahan yang didasari oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik suami maupun istri. Baik, terima kasih Abah. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali Al-Quran memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimanakah sesungguhnya pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segmentasi berikutnya nanti Habib Nabil Al-Musawa akan memberikan gambaran kepada kita lantas bagaimana dengan pernikahan berbeda keyakinan. Insya Allah kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.